Kawan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan bunglon taman yang sedang berjemur di bawah terik matahari. Reptil ini memang diketahui sering hidup di sekitar kehidupan manusia. Reptil ini juga diketahui dia sering memakan serangga-serangga yang berada di sekitar kita. Dia akan segera memangsa serangga yang lewat di depannya. Kawanku, yang sangat menarik dari pertemuan saya pagi ini dengan bunglon taman ini adalah ketika saya sedang mengamatinya, tiba-tiba dia merasa terganggu dengan kehadiran saya. Kemungkinan besar dia segera melarikan diri karena melihat kehadiran saya, kawan. Dia terkejut, kawan. Mungkin kehadiran saya merasa adalah gangguan baginya. Dia melarikan diri, kawan. Mari kita ikuti. Lihat, kawan, dia masih menempel di pohon tersebut. Kemungkinan besar dia segera turun ke tanah, kawan. Dia lari, kawan. Dia turun ke tanah dan melarikan diri, kawan. Wow, apa itu, kawan? Seekor bunglon lain berwarna lebih gelap. Dia berjalan di atas tanah, kawan. Tiba-tiba dia berhenti dan mengamati sekitarnya, kawan. Sedangkan bunglon yang pertama pun dia berada di sekitar situ, kawan. Sedangkan bunglon kedua yang berwarna lebih gelap pun dia masih posisi waspada, kawan. Dia tetap mengamati sekitarnya. Kemungkinan besar dia sudah melihat kehadiran dari bunglon taman yang tadi turun dari atas pohon itu, kawan. Oh, dia lari, kawan. Dia lari mendekati ke arah bunglon taman yang pertama tadi. Dia terus mendekat, kawan. Dia terus berjalan mendekati dari kehadiran bunglon taman yang pertama tadi. Oh, kawan, bunglon pertama pun dia mendekati ke arah kehadiran bunglon taman yang kedua tadi, kawan. Kemungkinan besar kedua bunglon ini akan segera melakukan perkelahian, kawan. Dia pun berlari, kawan, mendekati bunglon yang kedua tadi. Bunglon yang lebih gelap ini pun dia tidak mau kalah. Dia terus mendekati kepada bunglon yang pertama tadi, kawan. Dia mengambil posisi menaik turunkan badannya, kawan. Hal ini dilakukan adalah untuk menakut-nakuti lawan-lawannya. Dia dalam posisi waspada, kawan. Dia terus dalam posisi waspada. Kemungkinan besar akan terjadi proses perkelahian, kawan. Lihat, kawan, bunglon yang kedua pun sepertinya dia seolah-olah menantang, kawan. Dia menantang kehadiran dari bunglon yang pertama tadi. Oh, apa yang terjadi, kawan? Dia berlari, melompat. Dia menerkam dan saling menggigit antara satu sama yang lainnya, kawan. Terjadi perkelahian yang sangat sengit antara keduanya. Masih terjadi proses perkelahian, kawan, di antara keduanya. Ada sesuatu yang aneh di sini, kawan. Bunglon taman yang lebih gelap ini, kenapa dia seperti mengalah, ya? Dia digigit pun dia tidak melawan, tidak balik menggigit. Sebenarnya apa terjadi, kawan? Ketika dia terus diganggu, digigit, diinjek, ditindih, dia tetap tidak melawan, kawan. Sebenarnya apa yang terjadi, ya? Bunglon taman yang pertama ini terus mengganggu, kawan. Dia terus menyerang. Tapi sedangkan bunglon taman satunya, dia seolah-olah pasrah. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan. Kawanku, bunglon taman ini adalah termasuk binatang teritorial. Dia akan menyerang reptil-reptil lain yang berusaha memasuki kawasannya. Tak jarang akan terjadi proses perkelahian seperti ini, kawan. Tetapi pada bunglon taman dua ekor yang saya temukan pagi ini yang sedang berkelahi, ini berjenis kelamin jantan dan berjenis kelamin betina, kawan. Bunglon taman yang berwarna kekuningan agak kemerahan ini adalah berjenis kelamin jantan. Sedangkan bunglon taman yang berwarna lebih gelap dengan perut yang lebih buncit ini adalah berjenis kelamin betina, kawan. Bisa jadi proses perkelahian antara bunglon taman jantan dan betina seperti ini adalah
ritual dimulainya proses perkawinan di antara keduanya. Coba lihat kawan, bunglon taman jantan ini terus mengganggu bunglon taman betina. Tapi si betina sama sekali tidak melakukan proses perlawanan. Bahkan dia terus diam, mengalah, dan sama sekali tidak melakukan proses perlawanan kawan. Kemungkinan besar ini adalah memang merupakan satu proses sebelum terjadi proses perkawinan antara jantan dan betina. Satu proses yang sangat luar biasa ya kawan, antara bunglon jantan dan betina. Kawanku, kelihatannya memang proses perkelahian antara bunglon jantan dan betina ini memang merupakan proses awal sebelum terjadinya proses perkawinan. Hal ini terbukti bahwa bunglon jantan betina sama sekali tidak melakukan proses perlawanan. Dia kelihatannya hanya pasrah dan diam saja ketika dia terus diganggu oleh bunglon taman jantan. Setelah proses perkawinan selesai, biasanya bunglon taman jantan dia akan segera meninggalkan bunglon betina. Dan bunglon betina pun dia segera meninggalkan tempat itu. Demikianlah bunglon jantan betina, kemudian dia akan membawa telur-telurnya di dalam tubuhnya. Kemudian setelah melewati waktu tertentu, kemudian dia akan mencari tanah untuk dilubangi untuk menaruh telur-telurnya. Ataupun dia juga bisa menaruh telur-telurnya itu di lubang-lubangan pohon seperti ini kawan. Dia akan masukkan telur-telurnya ke dalam lubang itu dan membiarkannya telur-telur itu sampai menetas. Sungguh sangat luar biasa ya kawan, cara dari bunglon taman ini untuk mempertahankan meregenerasi dari spesies-spesiesnya. Terima kasih kawan-kawan yang selalu hadir di channel ini. Semoga video-video dalam channel ini bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semuanya. Terus dukung channel ini ya kawan, semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat pengetahuan sekitar hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Kawan-kawan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.